Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kita akan lanjutkan lagi cerita dari Solo Leveling season kedua. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Cerita kali ini kita mulai dari bertemunya Hunter Jinwo dengan ayahnya, yang sekian lama tidak bertemu. Saat bertemu, ayahnya sudah sekarat karena melawan Monark Es dan Monark Hewan Buas untuk melindungi Jinwo yang saat itu tidak sadarkan diri. Ayah Jinwo meminta maaf, karena sudah lama menghilang tanpa kabar. Jinwo tidak marah. Dia malah sangat rindu kepada ayahnya. Ibu dan adiknya juga sangat merindukannya. Ayah Jinwo pun menangis, karena terharu dengan keluarganya. Akhirnya ayah Jinwo bisa pergi dengan tenang, karena Jinwo sudah tumbuh dewasa. Setelah itu, tubuh ayah Jinwo perlahan menghilang. Itu adalah kehidupan ayah Jinwo saat di masa lalu. Masa sekarang setelah waktu diputar kembali oleh Jinwo, keluarga Jinwo bisa hidup bahagia. Ayah Jinwo pun masih hidup, dan bisa menjalani hari dengan normal. Tetapi karena ayah Jinwo di kehidupan sebelumnya adalah utusan rulers, ingatan di kehidupan sebelumnya masih sangat jelas. Dia tahu dengan jelas, apa yang sudah Jinwo lalui, dan kekuatan apa yang Jinwo miliki saat ini. Akhirnya ayah Jinwo memutuskan untuk menghubungi rulers, untuk meminta sesuatu. Mereka pun akhirnya bertemu, dan bercerita tentang semua yang sudah dilakukan Jinwo terhadap dunia. Ayah Jinwo selalu canggung dengan anaknya, karena mengetahui semua masa lalu. Jadi dia meminta utusan rulers itu, untuk menghapus ingatannya tentang masa lalu. Jadi dia bisa menjalani kehidupannya yang normal, dengan keluarga kecilnya. Sebelum menghapus ingatan ayah Jinwo, utusan rulers ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada anaknya yang sudah melindungi bumi. Setelah semua percakapan selesai, urusan rulers pun akhirnya menghapus ingatan masa lalu milik ayah Jinwo. Mereka pun akhirnya berpisah, dan akan menjalankan hidup di jalan masing-masing. Sementara itu di suatu tempat makan, Jinho mengikuti pesta penyambutan anak baru. Dia sangat gugup, karena baru pertama kali dia mengikuti acara semacam ini. Seniornya yang sudah mulai mabuk, meminta Jinho untuk rileks dan menikmati pestanya. Dia meminta Jinho untuk santai, karena dia tidak galak seperti senior yang lainnya. Dia menceritakan, kalau ada senior yang tidak galak tetapi punya karisma yang kuat. Saat sedang dibicarakan, tiba-tiba senior yang dimaksud datang. Senior itu pun langsung duduk di depan mereka berdua. Senior yang menemani Jinho sebelumnya, langsung meminta izin untuk gabung ke kelompok yang lain. Senior yang baru datang, langsung menuangkan minuman untuk Jinho. Jinho pun dengan rasa takut, langsung meminumnya untuk menghormati seniornya. Jinho mengira, air yang diberikan seniornya itu alkohol, tetapi ternyata hanya air soda biasa. Senior itu ternyata adalah Sung Jinwo. Jinwo sengaja memberi air soda, karena dia tahu kalau Jinho tidak kuat dengan alkohol. Jinho yang baru pertama kali bertemu dengan Jinwo, merasa sangat nyaman dan rasanya seperti sudah kenal lama. Setelah itu, mereka pun menjadi akrab seperti kakak adik. Jinwo yang sedang ada urusan, menelepon Jinho untuk menggantikannya untuk absen. Saat di jalan, Jinwo berpapasan dengan seorang wanita cantik. Wanita itu tiba-tiba menyapa Jinwo, dan menanyakan apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Dengan santai Jinwo menjawab, mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Ternyata dia adalah Hunter Li Juhi, yang ternyata masuk ke universitas yang sama dengan Jinwo dan Jinho. Li Juhi sangat malu, karena dia menyapa orang yang tidak dikenalnya. Li Juhi pun langsung lari meninggalkan Jinwo, karena merasa malu. Saat ini, Jinwo sedang pergi ke sebuah rumah sakit. Di sana, ada kawan lama yang sedang sakit. Sehingga dia ingin mengunjunginya. Ruangan orang itu dijaga sangat ketat, jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Ternyata orang yang sedang sakit itu adalah Direktur Go Gun Hee. Saat dokter masuk, dokter melihat benda mencurigakan di atas meja. Dokter pun menanyakan, benda apa yang ada di atas meja itu. Direktur Go Gun Hee menjelaskan, kalau baru saja ada pria muda yang mengunjunginya, dan memberikan obat itu kepadanya. Dokter sampai tidak percaya, bagaimana bisa ada orang masuk, tanpa disadari oleh para penjaga. Direktur Go Gun Hee lebih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pria muda itu.
Pria muda itu bilang, kalau direktur meminum obat itu, semua penyakitnya akan langsung sembuh seketika. Dokter melarang direktur untuk meminum cairan itu, karena cairan itu sangat mencurigakan. Tetapi direktur sudah terlalu lelah dengan penyakitnya. Dia pun sudah tidak peduli lagi, entah cairan itu palsu atau memang benar. Walaupun direktur tidak meminum cairan itu, hidupnya juga tinggal sebentar lagi. Jadi tidak ada bedanya. Sebelum direktur meminum cairan itu, dia meminta dokter untuk menulis kisah pada batu nisannya nanti. Cerita tentang direktur Go Gun-hee dengan gagah melawan penyakitnya. Setelah itu, direktur pun mulai membuka tutup botol dari cairan tersebut. Dia pun langsung meminum cairan itu sekaligus sampai habis. Setelah meminumnya, direktur meminta dokter pergi karena dia ingin istirahat. Dokter pun pamit pergi, agar direktur bisa tidur dengan tenang. Direktur pun akhirnya tertidur setelah meminum cairan itu. Saat sedang tertidur, kejadian ajaib pun dimulai. Cahaya muncul dari tubuh direktur, dan semua penyakit di tubuh direktur mulai menghilang. Wajah direktur yang sebelumnya terlihat sekarat, kini terlihat bercahaya dan sangat segar. Direktur Go Gun-hee pun terbangun, dan dia menyadari bahwa dia sudah sembuh. Direktur terlihat sangat bahagia, bisa merasakan sinar matahari yang hangat. Selang beberapa tahun setelah lulus kuliah, Sung Jin-woo akhirnya bekerja menjadi polisi penyidik. Tahun ini, ada petugas baru bernama Lee Sae-hwan. Lee Sae-hwan masuk menjadi polisi penyidik, karena ingin masuk ke dalam tim penyidik yang diberi julukan Pantom. Penyidik Pantom jika sudah bertindak, keberhasilannya bisa mencapai 200%. Sampai sekarang, tidak ada kasus yang tidak bisa dia selesaikan. Bahkan, penjahat kejam pun bisa dibuat menjadi domba jinak oleh Pantom. Lee Sae-hwan pun akhirnya resmi bergabung dengan polisi penyidik, dan mulai menyapa para seniornya. Lee Sae-hwan diberitahukan, kalau dia akan bekerja bersama dengan senior Sung Jin-woo. Senior itu pun senang kalau anak baru itu langsung bekerja dengan si Pantom. Penyidik Jin-woo dijuluki Pantom karena, dia selalu datang dan pergi seperti hantu tanpa ada yang mengetahuinya. Setelah diomongin, Jin-woo pun tiba-tiba datang dari belakang. Jin-woo pun langsung menyapa seniornya itu, dan juga anak baru. Setelah berkenalan, Jin-woo meminta izin kepada seniornya untuk membawa anak baru tersebut. Sae-hwan pun terlihat gugup, karena langsung dibawa pergi oleh sang Pantom. Sembari membawanya pergi, Jin-woo mulai bertanya kepada Sae-hwan. Kenapa dia menjadi polisi? Sae-hwan menjawab, karena dia ingin menangkap orang yang berbuat jahat. Kalau begitu, Jin-woo pun akan langsung mengajari cara menangkap penjahat. Beberapa hari kemudian, Sae-hwan terlihat tak bernyawa setelah mengikuti Jin-woo menangkap penjahat. Sementara itu, Jin-woo dengan wajah cerianya sedang membuat laporan untuk kasus tersebut. Saat sedang bikin laporan, di depannya sedang ada seorang perempuan muda yang melapor kalau temannya meninggal. Tetapi penyidik yang menanganinya bilang kalau temannya mati karena bunuh diri. Tetapi perempuan itu tidak percaya kalau temannya bunuh diri, dan meminta investigasi dilakukan lebih teliti. Penyidik Sung Jin-woo yang melihatnya pun langsung menghampiri, dan meminta izin untuk mengambil alih kasus tersebut. Jin-woo pun langsung melihat buku laporan dari kasus kematian tersebut. Temannya ditemukan mati di dalam kamar mandi, dengan luka robek di pergelangan tangannya. Ditemukan sebuah pisau di sampingnya, tetapi hanya ada sidik jari anak itu di pisau tersebut. Anehnya, walaupun anak itu dikenal memiliki kepribadian yang ceria, dia memiliki riwayat kecemasan dan depresi. Melihat dari laporan tersebut, Jin-woo tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tetapi untuk memastikannya, dia akan pergi ke TKP untuk melihatnya. Setelah itu, Jin-woo mengajak perempuan itu untuk keluar dan berbicara sebentar. Malam harinya, Jin-woo langsung memulai investigasinya. Jin-woo pun melihat-lihat apartemen di mana perempuan itu meninggal. Di dalam kamar mandi pun, masih ada bekas darah dari perempuan tersebut. Dengan kekuatannya, Jin-woo pun membangkitkan perempuan yang sudah meninggal itu. Beruntung bagi Jin-woo, dia masih bisa membangkitkan perempuan itu tanpa adanya mayatnya. Perempuan yang baru bangkit itu bingung dengan apa yang terjadi. Setelah menemukan narasumber, Jin-woo pun mulai menginterogasinya. Jin-woo mulai bertanya,
Apakah dia bunuh diri atau ada orang yang membunuhnya? Perempuan itu menjawab, jika memang dia bunuh diri. Perempuan itu kemudian menjelaskan alasannya bunuh diri, dan masalah apa yang ditimpanya selama ini. Setelah selesai melakukan penyidikan, Jinwo pergi menemui seseorang. Ternyata Jinwo menemui ayah tiri dari perempuan tersebut. Ayahnya yang terlihat khawatir, menanyakan hasil penyelidikan dari Jinwo. Jinwo belum ada bukti, tetapi dia sudah menemukan kunci masalah dari kasus ini. Jinwo mengajak ayah tirinya itu untuk berbicara di luar saja. Di kafe, Jinwo mulai menginterogasi ayah tiri korban. Jinwo menanyakan keseharian perempuan itu di sekolah, atau apakah dia punya musuh di sekolah atau tidak. Ayah tirinya tersebut mengatakan, jika Jin Yin adalah anak yang baik dan periang. Jadi tidak mungkin dia memiliki musuh. Ayah tiri Jin Yin kemudian menangis, karena dia menyayangi putrinya itu walaupun dia bukan anak kandungnya. Setelah itu, Jinwo mengeluarkan handphonenya dan bilang kalau dia punya bukti rekaman suara. Mereka pun akhirnya diam sejenak, mendengarkan isi dari rekaman suara tersebut. Ternyata isi dari rekaman tersebut adalah, bagaimana siksaan dan penganiayaan keji ayah tirinya yang dilakukan sejak Jin Yin kecil. Sebenarnya Jin Yin berhasil kabur dari rumah ayah tirinya, tetapi setelah beberapa tahun ayah tirinya berhasil menemukannya. Karena takut dengan ayah tirinya, Jin Yin akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ayah tiri Jin Yin pun sudah tidak pura-pura sedih lagi. Dia menantang Jinwo, kalau mau menangkapnya harusnya Jinwo membawa petugas lebih banyak. Jinwo memberi dua pilihan kepada ayah tiri Jin Yin. Yang pertama, ayah tiri Jin Yin menyerahkan diri kepada polisi dan menceritakan semua kebenarannya. Atau yang kedua, yaitu ayah tiri Jin Yin menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Ayah tiri Jin Yin memilih pilihan kedua, dan menantang Jinwo. Karena sudah membuat pilihan, Jinwo pun akan mengabulkan apa yang dia mau. Jinwo mulai menjelaskan, jika mereka sebenarnya berada di dalam penjara tak terbatas. Ayah tiri Jin Yin mulai panik, karena dia sadar kalau di sekelilingnya tidak ada orang, padahal ini adalah jam ramai. Dia pun mulai ketakutan, dan berkata pasti ini hanya mimpi. Kemudian ayah tiri Jin Yin mencoba untuk kabur dari tempat itu. Tentu saja tidak ada yang bisa keluar dari penjara tak terbatas milik Jinwo. Pasukan bayangan Jinwo mulai menyerang, dan melukai ayah tiri Jin Yin. Jinwo pun hanya melihat, anak buahnya mencabik-cabik tubuh ayah tiri Jin Yin. Jin Yin tiba-tiba muncul, dan berterima kasih kepada Jinwo, karena sudah menegakkan keadilan baginya. Jin Yin juga meminta tolong kepadanya, untuk memberikan pesan terakhir kepada temannya. Keesokan harinya, teman Jin Yin diminta untuk datang ke kantor polisi. Jinwo memberikan sebuah kotak hadiah, kepada teman Jin Yin. Dengan muka sedih, teman Jin Yin menanyakan apakah itu dari Jin Yin. Jinwo mengiyakan, karena di kotak tersebut tertulis nama teman itu. Jinwo juga menjelaskan, jika kasus ini memang murni bunuh diri. Teman Jin Yin sangat sedih, karena teman kesayangannya bunuh diri tanpa mengetahui alasannya. Walaupun kenyataannya pahit, teman Jin Yin mengucapkan terima kasih atas kerja keras penyidik Jinwo. Dan dia pun membuka hadiah itu, yang isinya ternyata hadiah ulang tahun temannya tersebut. Kado yang harusnya dia terima 2 hari setelah kematian Jin Yin. Beberapa hari setelah kasus itu, Jinwo pergi makan bersama dengan Jinho. Jinho meminta izin kepada Jinwo, untuk melamar adiknya, yaitu Jin Ah. Jinho bahkan sudah membelikan cincin yang mahal untuk melamarnya. Jinho juga sudah merencanakan membangun rumah sakit, setelah Jin Ah menyelesaikan sekolah kedokterannya. Jinwo menebak biaya pembangunannya pasti menghabiskan sekitar 30 miliar won. Jinho sangat terkejut, karena calon kakak iparnya bisa menebak dengan tepat anggaran untuk membangun rumah sakit itu. Jinwo merestui hubungan mereka. Dia tahu kalau Jinho adalah orang yang baik, jadi Jinwo akan menerimanya dengan senang hati. Jinho sangat terharu dengan ucapan dari Jinwo, dan meminta izin untuk memeluknya. Jelas Jinwo tidak mau dipeluk sesama lelaki. Tetapi tetap saja, Jinho melompat dan memeluk Jinwo dengan rasa bahagia. Setelah selesai makan bersama Jinho, Jinwo pun pulang ke rumahnya. Di rumah,
Jinwo sudah ditunggu oleh anaknya yang dia beri nama Sung Suho. Dan tidak ketinggalan sambutan manis dari istri tercintanya yaitu Hunter Cha. Istrinya menanyakan, kenapa Jinwo pulang telat malam ini. Jinwo pun menceritakan jika dia bertemu dengan Jinho, dan sepertinya Jinho sudah matang untuk melamar adiknya. Tetapi saat sedang asik berbincang, Jinwo malah melihat pemandangan yang kurang enak. Jinwo melihat para komandannya, yaitu Igris dan Iron sedang bertengkar. Alasan mereka bertengkar ternyata adalah, Iron ingin mengajarkan tuan muda Suho ilmu berpedang. Tetapi ditolak oleh Igris, karena Igris akan mengajari tuan muda ilmu akademis. Jinwo dan Hunter Cha pun senang, karena anaknya banyak yang memperhatikan. Tetapi mereka ingin Suho yang akan menentukan masa depannya sendiri. Keesokan harinya, Jinwo dipanggil ketua tim penyidik kepolisian. Dan ternyata yang menjabat ketua penyidik saat ini adalah Hunter Jinchul. Ketua Jinchul memanggil Jinwo, karena ingin memberitahukan sesuatu hal yang penting. Dalam kertas itu tertulis alamat rumah sakit, di mana Direktur Go Geon-hee dirawat. Saat ini keadaan Direktur Go Geon-hee sedang kritis. Jadi ketua Jinchul meminta Jinwo untuk menjenguknya untuk yang terakhir kali. Sementara itu, Direktur Go Geon-hee sedang terbaring tak berdaya di rumah sakit. Jinwo pun langsung datang menjenguk Direktur Go Geon-hee yang sedang kritis. Direktur Go Geon-hee menyadari kedatangan Sung Jinwo. Direktur Go Geon-hee senang bisa bertemu dengan Jinwo, karena dia ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sebelumnya. Jinwo datang untuk memberikan lagi obat yang akan menyembuhkan penyakit Direktur Go Geon-hee. Tetapi Direktur Go menolak obat itu, karena dia sudah menyelesaikan semua urusannya di dunia ini. Direktur Go hanya meminta satu permintaan kepada Jinwo. Direktur Go Geon-hee meminta Jinwo untuk memperlihatkan ingatannya, saat para hunter bertarung dengan para monster. Direktur Go Geon-hee penasaran dengan rupa, dan kekuatan yang dia punya di masa itu. Jinwo memperingatkan, jika ingatan itu bisa saja menjadi ingatan yang buruk buat Direktur Go. Tetapi Direktur Go tetap ingin melihatnya, sebelum dia tertidur abadi dalam kematian. Jinwo pun akhirnya menyetujui permintaan terakhir dari Direktur Go. Jinwo mulai menyalurkan energinya, dan perlahan mengembalikan ingatan masa lalu milik Direktur Go. Perlahan Direktur Go bisa melihat ingatan masa lalunya, di mana dia menjabat menjadi ketua asosiasi Hunter, yang mengatur seluruh Hunter Korea Selatan. Momen pertama kali bertemu dengan Hunter Sung Jinwo. Bagaimana dia dengan gagah bertarung dengan Monarch S, dan akhirnya mati terbunuh. Direktur Go menangis terharu, melihat ingatan masa lalunya. Dia tidak menyangka, bahwa dia bisa bertarung dengan gagah berani untuk melindungi umat manusia. Di hembusan napas terakhirnya, Direktur Go sangat senang bisa mengenal dan bertarung bersama dengan Hunter Sung Jinwo. Saat sedang perjalanan pulang, Jinwo ditelepon oleh istrinya. Hunter Cha menelepon Jinwo dengan muka panik, karena tingkah laku anaknya. Sung Suho yang masih balita, sudah bisa mengeluarkan kekuatannya dan bisa terbang. Hunter Cha terlihat sangat panik, tetapi Iron dan Igris malah kagum dengan kekuatan tuan mudanya. Jinwo hanya meminta istrinya untuk tetap tenang, dan dia akan mengajari Suho mengendalikan kekuatannya secara perlahan nanti. Hunter Cha meminta Jinwo untuk segera pulang, untuk membantunya mengurus Suho. Sementara itu di rumah Jinwo, sudah banyak piring dan gelas yang hancur. Hunter Cha terlihat menangis sambil membersihkan piring yang pecah. Sung Suho sendiri terlihat bahagia karena bisa terbang. Di lain pihak, Iron dan Igris masih berebut untuk mengajari tuan muda latihan. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Kita akan lanjutkan lagi cerita dari Sung Suho di video selanjutnya. Terima kasih. I hope you die as soon as possible.